Oke, mulai aja ya. Pak Hendra, dengerin dari luar. Ya. Mulai aja, Bu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir eh, di ruang Zoom. Ada Bunda dan Pak Hendra. Dan di ruang kelas sudah hadir Pak Ihsan sebagai pembimbing. Dimulai presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Ya. Oke, Badai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas Orde Baru. Nah, jika saya atau nah, Oke. jika saya atau mungkin Bapak Ibu Guru juga itu mendengar kata Orde Baru, yang ada di otak saya itu langsung teringat kepada satu nama, yaitu Soeharto. 32 tahun ia berkuasa dan dikenal dengan pembawa stabilitas ekonomi dan tidak lengkap rasanya jika menyandingkan nama Soeharto, tetapi tidak dengan tiga, tiga kata yang membawa kelengseran Soeharto itu sendiri, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardi Wibawa Mukti. Di sini saya akan fokus membahas tentang apa itu Orde Baru, apa itu KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN yang dilakukan oleh Soeharto ini. Tuh, jadi lanjut. Oke, di sini ada tiga topik utama yang akan saya bahas, yaitu Orde Baru itu sendiri. Kedua, ada 4 poin yang akan saya bahas, kolusi dan nepotisme, KKN yang dilakukan Soeharto dan kroninya, juga ada dinamika transisi kekuasaan pada tahun 1998. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya akhirnya memilih pelajaran dan topik ini. Jadi ya pada awalnya saya kira topik ini tuh masuk ke pelajaran IPS ya. Tapi sepertinya setelah dipelajari ini tuh lebih masuk ke pelajaran PPKN. Nah, kenapa saya memilih PKN? Karena ya apa ya, memang dari dulu itu saya emang suka sejarah lah. Suka sejarah dari kelas minat saya membahas perang salib. Bahkan dari kelas minat kelas 7 pun saya membahas sejarah tentang suatu klub sepak bola gitu. Jadi memang dari awal sudah suka sejarah, tetapi apa yang kemudian membuat saya ingin memilih topik Orba atau topik di dalam negeri gitu. Karena ya saya itu merasa walaupun saya suka sejarah, tapi saya itu belum tertarik tertarik terlalu besar terhadap sejarah di dalam negeri sendiri gitu. Karena ya mungkin beberapa faktor eh, seringnya menonton film-film barat dan lain-lain gitu. Jadi ya di sini saya ingin mencoba untuk menjelaskan dan memberi dan melakukan pendalaman terhadap topik Orde Baru yang dimana ini tuh sejarah yang saya bilang sangat besar lah terjadi di dalam Indonesia ini. Nah, lantas mengapa saya memilih Orba? Karena ya balik kepada bulan Agustus tahun 2025, di situ tuh ada semacam demo besar-besaran terjadi di Indonesia. Nah, dari situ tuh saya sempat melakukan beberapa riset mengenai demo tersebut. Apa yang apa penyebab terjadinya demo itu, seberapa parah demo itu dan lain-lain. Nah, di situ tuh saya menemukan satu hal yang bikin saya penasaran dan bertanya-tanya gitu. Kenapa demo pada Agustus 2025 itu tuh selalu disandingkan dengan kata tragedi 1998 akan terulang kembali. Nah, jadi ya dari situ ya saya bertanya-tanya, emang apa sih yang terjadi di pada tahun 1998 itu? Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin saya akan membahas dulu ya dari awal sampai akhir, yaitu saya akan membahas tentang Orba dulu. Orba atau itu adalah singkatan dari kata Orde Baru, yang dimana itu adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto dimulai pada tahun 1966 setelah keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret sampai lengsernya Soeharto itu sendiri pada tahun 1998.
berlangsung selama 32 tahun. Di masa itu Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Meskipun tentu dalam periode tersebut terjadi praktik KKN yang merajalela dan juga praktik pembungkaman rakyat. Jadi pada zaman itu tuh sangat anti kritik sekali gitu. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu awal bisa terjadinya si Orde Baru itu. Jadi ya pada intinya pada tahun 1950 sampai 1960-an itu Indonesia itu kacau lah. Indonesia itu tidak stabil. Karena ya beberapa faktor gitu kayak adanya PKI, terus antara konflik militer dengan PKI, inflasi besar-besaran, dan terjadinya gerakan 30 September. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dibuatlah Super Semar yang diberikan kepada Soeharto dengan maksud untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Setelah mendapatkan Super Semar, salah satu langkah awal Soeharto itu suaranya belum kedengeran di Zoom ya? Di Zoom. Ya, silakan. Maksudnya PKI yang dimana itu adalah salah satu permintaan rakyat ya yang disebut Tripura, 3 tuntutan rakyat. Yang ini Soeharto mulai menjadi penguasa, namun beliau belum menjadi presiden. Barulah pada sidang MPRS pada tahun 1967 Soeharto resmi diangkat menjadi presiden Indonesia yang kedua. Setelah diangkat menjadi presiden, tentu Soeharto itu ingin mengamankan kekuasaannya dan meredam ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu. Di antaranya ada satu, yaitu membasmi PKI sampai ke akar-akarnya. Jadi ya, karena PKI Ganti. Kenapa ini? Merebak atau kurang? Mana? Iya. Yuk lanjut. itu satu, membasmi PKI sampai ke akar-akarnya. Jadi ya PKI ini tuh salah satu dalang terbesar lah terjadinya kekacauan pada saat itu. Jadi ya setelah Super Semar keluar, tadi ada langkah awalnya membasmi PKI. Jadi ya Soeharto itu membasmi PKI sampai ya korbannya itu mencapai 500.000 sampai 3 sampai 5 jutaan orang lah gitu. Nah, dalam peristiwa itu tuh yang saya dapat kroni-kroni PKI itu hanya berjumlah sekitar 500 ribuan orang gitu. Sedangkan mengapa nih korbannya bisa sampai berjuta-juta? Karena ya terjadinya kayak misalnya saya memiliki kekuasaan tinggi, saya tidak suka dengan orang itu yang memiliki kekuasaan yang dibilang lebih rendah daripada saya. Nah, saya itu bisa saja menuduh orang itu sebagai PKI. Nah, langsung dari situ si orang itu tuh bisa langsung dibunuh gitu. Tanpa persyaratan yang jelas. Dan dua ada desukarnoisasi. Jadi ya desukarnoisasi ini kayak menghilangkan lah. Bisa dibilang menghilangkan orang-orang yang masih setia kepada Soekarno gitu. Orang-orang yang masih menginginkan Soekarno itu menjadi presiden, orang-orang yang masih menginginkan ya Soekarno itu berkuasa di Indonesia ini dihilangkan loh oleh Soeharto gitu. Yang ketiga ada menjadikan militer sebagai militer ini tuh kayak apa ya? Super Semar itu kan diberikan kepada Soeharto. Jadi ya kan yang mengeksekusi Super Semar itu Soeharto dan militernya kan. Nah, dari situ ya Soeharto itu menempatkan teman-temannya dan menempatkan orang-orang lemah di Soekarno itu ke jabatan-jabatan tinggi di militer gitu. Jadi ya dari situ aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa Soeharto itu udah berkuasa nih. Soalnya kan teman-temannya itu merupakan jenderal-jenderal tinggi itu di militer. Yang keempat, menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik. Nah, Golkar ini tuh sebenarnya sudah ada dari zamannya Soekarno. Gitu. Golkar ini tuh merupakan seperti ormas gitulah. Nah, Golkar ini tuh diciptakan awalnya untuk menyeimbangkan kekuatan PKI. Nah, dari situ
militer itu setuju dengan adanya Golkar dan sangat mendukung dengan adanya Golkar. Nah, jadi ya dari situ pun Soekarno dan militer itu menempatkan posisinya di Golkar gitu, di jabatan-jabatan tertinggi Golkar. Jadi ya secara tidak langsung Golkar pun adalah Golkar pun itu di bawah kekuasaan Soeharto. Lima, menjadikan konglomerat sebagai inti ekonominya. Nah, jadi ya mungkin untuk melakukan KKN juga ya, untuk memfasilitasi KKN dibutuhkan uang, dan untuk menjalankan politik itu dibutuhkan uang. Jadi ya Soeharto itu kayak mengajak orang-orang terdahulu, konglo-konglo di zaman Soekarno, yang dimana kan konglo-konglo itu mungkin kesusahan untuk berinvestasi ya. Karena Soekarno itu sangat tertutup lah dari pengaruh luar. Jadi ya diajaklah oleh Soeharto untuk berinvestasi di Indonesia dengan syarat si Konglo itu di bawah kekuasaan Soeharto gitu, harus nurut kepada Soeharto. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada judulnya tapi ketutup. Jadi ini tuh kroni-kroninya Soeharto lah. Jadi ya ini tuh adalah seperti pilar-pilar yang dimana pilar-pilar ini tuh berhasil untuk mempertahankan Soeharto di jabatannya, untuk melakukan KKN dan untuk melakukan keburukan-keburukan lainnya. Ini tuh bisa dibilang ada 3 kaki utama ya, 3 pilar utama bisa berkuasanya Soeharto. Itu ada keluarga Cendana. Apa itu keluarga Cendana? Keluarga Cendana itu adalah keluarga Soeharto sendiri. Mengapa disebut keluarga Cendana? Karena ya Soeharto dan keluarganya itu tinggal di Jalan Cendana. Jadi ya keluarga ini tuh bukan keluarga biasa gitu. Karena ya mereka adalah sebuah struktur kekuasaan terpadu yang menguasai Indonesia selama Orde Baru. Mereka juga pasti menjalankan praktik KKN dan memanfaatkan otoritas ayahnya atau otoritas negara untuk membangun kekayaan dan pengaruh pribadi yang luar biasa. Sistem ini tuh bisa kita ibaratkan sebagai perseroan terbatas atau perusahaan PT Cendana dengan 3 pilar utama, yaitu pertama ada Soeharto sendiri, yaitu sebagai papa dan juga sebagai payung politik gitu. Jadi ya dengan kekuasaan yang dimilikinya dan otoritas yang dimilikinya, Soeharto itu bisa dengan mudah untuk melindungi para keluarganya gitu. Yang kedua ada Siti Hartinah atau Ibu Tin sebagai istri Soeharto dan ibu. Juga bisa dibilang sebagai debt kolektornya atau bendaharanya. Karena ya si Ibu Tin ini tuh kayak minta setoran lah, bisa dibilang minta setoran kepada perusahaan-perusahaan negara yang awalnya itu selalu ngomong untuk kepentingan negara gitu, untuk perbuatan sekolah dan subsidi. Tapi ya pasti di situ pun terjadi praktek korupsi yang dilakukan oleh. Dan yang ketiga ada anak-anak Soeharto sebagai eksekutor. Yang pertama ada Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut. Kedua ada Sigit Harjojudanto. Yang ketiga ada Bambang Trihatmojo. Yang keempat ada Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Yang kelima ada Utomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Dan yang keenam ada Siti Hutami Endang Adiningsih yaitu Mimik Soeharto. Yang kedua militer. Jadi ya konsep kroni militer ini merujuk kepada perwira tinggi atau jenderal-jenderal tinggi yang memiliki kedekatan pribadi dan ikatan loyalitas yang kuat dengan Soeharto dan diberikan posisi-posisi di sosial maupun di militernya gitu. Yang pertama dilakukan oleh Soeharto adalah konsolidasi kekuasaan di militer. Jadi Soeharto itu melakukan penyingkiran kompetitor dan juga menguasai intelijen dan komando di militer. Kayak langkah pertama adalah menyingkirkan lawan politik dan perwira yang loyal kepada Presiden Soekarno atau yang dicurigai tidak loyal kepada Soeharto, dan kemudian yang menguasai intelijen komando dan memastikan mempunyai kendali penuh atas intelijen dan operasi militer. Nah, yang poin B yaitu pilar utama. Pilar utamanya itu bisa dibilang fungsi ABRI. Fungsi ABRI itu militer itu tidak hanya berkuasa di bidang pengamanan negara gitu, pengamanan kayak serangan dari luar ataupun dari dalam itu sendiri, tapi ya militer pun diberi hak atau diberi kebebasan untuk
mempunyai jabatan politik lainnya gitu. Jadi di sini kita dapat mengambil 3 poin ya. Satu yaitu ada militerisasi birokrasi, yaitu perwira aktif atau pensiunan ABRI ditempatkan di posisi-posisi sipil strategis, mulai dari menteri, gubernur, bupati, politik, dan keamanan di seluruh tingkatan pemerintah. Yang kedua ada jalur politik resmi. Jadi ABRI memiliki fraksi sendiri gitu di parlemen, yaitu DPR atau MPR, yang anggotanya diangkat, bukan dipilih. Ini memastikan suara legislatif selalu sejalan dengan suara atau dengan kehendak eksekutif, yaitu Soeharto. 3, ada kontrol keamanan. Kontrol keamanan itu ya, jadi militer memiliki kewenangan luar biasa gitu untuk menstabilkan keamanan. Yang berarti itu tuh bisa menekan kritik, membubarkan demonstrasi, dan mengawasi aktivitas politik atau. Dan yang poin terakhir ada teknik pengendalian internal. Jadi yang pertama ada sistem patronase, yaitu memberikan jabatan militer dan sipil yang menguntungkan kepada perwira yang loyal. Jadi birokrasi juga mungkin. Yang kedua ada menyeimbangkan faksi. Jadi ya faksi ini tuh partai gitu. Jadi ya Soeharto itu melakukan penyederhanaan partai lah menjadi 3 partai saja, yaitu ada pertama PDI sebagai partai nasionalis. Yang kedua partai hijau yaitu P3, dan yang terakhir ada Golkar gitu. Jadi ya pada zaman itu tuh hanya Golkar lah yang paling berkuasa, karena ya isinya pun militer-militer dan isinya didukung penuh oleh Soeharto gitu. Bahkan yang sempat saya dengar itu para orang-orang militer yang berada di faksi atau di partai lain selain Golkar itu katanya Soeharto didebak dan dikeluarkan dari militer. Dan yang ketiga ada kumpulan organisasi fungsional dan profesi yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno, yang kemudian diubah namanya menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya. Itu kayak monopoli simbolis lah. Golkar itu diposisikan sebagai jalan tengah dan representasi politik bagi kelompok. Masa, intervensi birokrasi, dan intimidasi militer. Dan militer tidak hanya mendukung Golkar, mereka juga mengendalikan strukturnya dari atas hingga ke bawah. Inilah inti dari Golkar sebagai kendaraan militernya Soeharto. Jadi ya militer itu mengendalikan pemimpinannya melewati jalur dui fungsi, dan juga mereka melakukan kompresi birokrasi. Nah, kompresi birokrasi ini tuh kayak Golkar bukan yang termasuk Golkar juga sih sebenarnya, melakukan intimidasi atau pemaksaan terhadap PNS dan birokrasi untuk selalu memilih Golkar gitu pada pemilihan presiden gitu. Dan di sini saya akan fokus membahas dulu tentang apa itu korupsi, atau diambil dari bahasa Latin ya, corruptio, yang artinya rusak. Nah, menurut undang-undang intinya korupsi itu adalah kegiatan kotor atau kegiatan melawan hukum yang bukan pribadi atau memperkaya diri sendiri gitu. Yang kedua ada kolusi. Kolusi itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu collusion, yang artinya persekongkolan. Jadi ya bisa dibilang simpelnya itu kolusi adalah kerjasama lah untuk merugikan negara dan untuk. Dan yang terakhir ada nepotisme. Nepotisme atau nepotism artinya kecenderungan untuk mengamankan sanak saudara sendiri. Jadi ya nepotisme itu bisa dibilang perbuatan penyelenggara negara hanya untuk mementingkan pribadi gitu. Jadi kan penyelenggara negara itu kayak menteri-menteri dan pejabat pemerintah. Nah, itu tuh bisa dipilih oleh saya, misalnya saya sebagai penguasa bisa memilih anak saya untuk tersebut gitu. KKN yang dilakukan Soeharto dan kroninya.
Jadi ya ini ada latar belakang ya atau KKN ini bisa terjadi oleh Soeharto. Jadi ya awalnya itu Soeharto pada tahun 1949 itu menjabat sebagai Panglima Diponegoro di Yogyakarta. Soeharto dan koleganya sempat melakukan korupsi dari aset negara. Jadi ya pada zaman itu tuh ada kebijakan bahwa militer itu memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan properti negara. Jadi ya Soeharto itu sebagai Panglima juga kan sebagai jenderal juga memiliki kebebasan dan akhirnya bisa dikorupsi lah. Gitu. Nah, ini ada klasifikasi KKN. Satu, korupsi di kalangan keluarga inti ya, yaitu keluarga cendana. Keluarga inti dan kerabat dekat klasifikasi sebagai sektor strategis. Jadi ya mereka itu menguasai media, telekomunikasi, infrastruktur, transportasi, otomotif, keuangan, dan lain sebagainya. Kekuatan bisnis ini bersumber dari kolusi dan dugaan korupsi. Serta kerabat mengendalikan konglomerasi ini. Seringkali menggandeng mitra asing, mulai dari Ford sampai Hyundai. Hyundai juga pernah tangan. Jadi ya selain itu keterlibatan istrinya Soeharto pun yaitu Ibu Tin sangat menonjol. Bahkan ya karena keterlibatannya dalam skandal korupsi dan kejahatan bisnis bersama pengusaha Tionghoa pada tahun 1970-an yang menegaskan bahwa praktik korupsi telah meresap ke pucuk keluarga kekuasaan. Dan yang kedua ada korupsi di kalangan militer. Jadi di sini saya akan menjelaskan intervensi militer yang begitu besar terhadap 3 perusahaan milik. Ada Pertamina, Bulog, dan Berdikari. Satu, Pertamina di Ibnu Sutowo. Nah, Pertamina di bawah kendali Ibnu Sutowo itu menjadi kontributor infrastruktur, sekolah, rumah sakit, kenaikan gaji PNS hingga subsidi. Terjadi korupsi yang merajalela. Sutowo untuk menghindari pengawasan pusat atas pinjaman jangka panjang beralih ke pinjaman jangka pendek ke luar negeri. Pinjaman ini ia gunakan untuk membeli tanker atau ya membiayai bisnis pribadinya yang ada di Banten, yang ada di Batam. Dan yang terpenting ya mengenai bisnis itunya pribadinya. Pada tahun 1975, utang Pertamina US dollar 10 juta US dollar menyebabkan krisis keuangan besar akibat korupsi. Kedua ada Bulog dan Berdikari. Bulog atau Badan Urusan Logistik dan pendistribusian komoditas penting. Operasi ini melibatkan pedagang, perantara, dan konglomerat
Ya, sampai sekarang uniknya dia tuh masih belum bisa tertangkap gitu. Masih menjadi buronan sampai sekarang. Jadi ya keberadaannya, eh, lokasi kematiannya itu masih belum diketahui sampai sekarang. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita setelah Oke. nah, ini kayak kerajaan bisnis Soeharto dan anak-anaknya lah. Ini ada Hampus Group, Samulia Group, Hanurata Group, Marcubana Group dan lain sebagainya. Di sini tuh dari KKN tersebut sampai ke menimbulkan kayak kehancuran bagi Soeharto itu sendiri gitu ya. Bisa apa kita bisa ambil beberapa perspektif lah kenapa apa alasan kenapa Soeharto bisa diturunkan. Ya, tapi pada intinya itu perspektif itu menjelaskan bahwa Soeharto itu bisa turun karena ya tidak kestabilan ekonomi dan pengekangan suara. Di Amerika itu memberikan hipotesa bahwa lengsetnya Soeharto disebabkan karena ketiadaan demokrasi di bawah Orde Baru yang akhirnya mengakhiri rezim itu. Namun para pengamat lainnya menyoroti dari sudut pandang mereka, tumbangnya Soeharto disebabkan karena ambruknya dan bukan karena langkahnya demokrasi. Nah dari situ diciptakan atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 9 pada tahun 1998. Itu ada isinya tuh kayak pertimbangan-pertimbangan gitu yang kesimpulannya itu pemusatan kekuasaan mutlak pada presiden telah melanggar UUD 1945, melumpuhkan lembaga negara lain dan menyebabkan KKN yang merusak bangsa. Oleh karena itu diperlukan ketetapan untuk menciptakan dan menganatkan pemeriksaan kekayaan pejabat demi penegakan hukum dan rehabilitasi nasional. Itu ketetapan MPR. Ini simpulan dari 6 pasal itu ya. Itu ketetapan MPR mewajibkan lembaga negara berfungsi proporsional sesuai dengan UUD 1945 dan menuntut pejabat bebas dari KKN. Intinya MPR meminta penegakan hukum yang tegas terhadap semua pelaku KKN, termasuk mantan Presiden Soeharto dan kompaninya. Jadi ya pada fakta menariknya pada awal pembuatan TAP MPR ini tuh di sana terpampang jelas dan tertulis ada nama Soeharto gitu. Tapi ya pada tahun 2024 nama tersebut dihapus atau kenapa? Jadi ya seperti itu. Dari sini saya membuka tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan saran atau pertanyaan. Panjang. Silahkan pada Pak Ihsan untuk bertanya atau memberi tanggapan dulu. Oke, KS-nya. Terima kasih telah membuat KS-nya dengan sangat sangat baik ya. Jadi menurut saya sih ini eh, sangat lengkap ya yang kamu ajarin ke kamu nih, banyak yang lebih nih gitu ya. Saya ngasih struktur, ngasih gambaran, kasih bahan bacaan, Hardi baca sendiri dan kelihatan Hardi baca dan menguasai materinya gitu. Ya. Eh paling mungkin kalau room for improvement ya Hardi ya, mungkin PPT-nya hurufnya terlalu kecil sih menurut saya. Jadi nanti yang penjelasan-penjelasan itu nggak usah ditaruh sebenarnya di PPT ya. Saya juga skip tuh. Kalau kalau gitu-gituan tuh saya kurang karena kalau ngajar juga nggak pernah bikin PPT kan saya gitu. Jadi nanti di ke depan karena Hadi udah megang materi, udah pede aja. Yang di PPT mah pointer-pointer aja gitu. Itu satu. Ke slide itu nggak Bu? Yang awal-awal tuh mana ya? Ini lagi. Ah nih, coba kalau menurut Hardi sendiri ya, Soeharto itu pinter nggak sih sebenarnya? Pinter. Pinter. Ya licik. Icik, oke. Coba kamu
menurutmu ya, dari kan dia banyak melakukan hal-hal seperti ini ya. Ketika ketika dia naik ke kekuasaan itu 97 itu eh, dalam isi kepalanya dia tuh apa tuh? Apa latar belakang dia kemudian yang kemudian dari latar belakang tersebut dia membuat strategi-strategi, rencana-rencana, program-program seperti ini. Emang di benaknya Soeharto tuh apa sih sebenarnya? Menurut kamu? Setelah mendapat jabatan, tentu ya eh, eh, para petinggi atau kayak penguasa gitu, setelah mendapatkan jabatannya, pasti mereka ingin mempertahankan jabatannya itu ya, dengan berbagai cara, dan juga ya ditambah juga ya ingin meredam ancaman-ancamannya. Nah, jadi ya kenapa Soeharto ingin melakukan hal-hal tersebut tuh karena ya beliau itu udah tahu nih, ya udah punya. Jadi ya mungkin dia ingin mendapatkan keuntungan untuk negara dan keuntungan kekuasaan yang udah dia dapat. Jadi ya dia melakukan segala cara untuk mengamankan posisi tersebut agar tujuan akhir dari ia diangkat atau visi dia itu bisa tercapai gitu. Visi yang untuk menguntungkan negara ataupun menguntungkan yang segitu aja. Ya, mengamankan kekuasaan ya dengan memastikan ibaratnya kursinya biar ngegoyang tuh paku-pakunya diamanin sama dia, PKI-nya diamanin, Soekarno diamanin gitu-gitu ya. Oke, bagus. Boleh ke ini Bu, apa selanjutnya mungkin? Tiga kaki, keluarga cendana, militer, Golkar. Golkar ya. Eh bisa di mana ya? Lanjut dulu mungkin boleh? Lagi. Sistem kroni, korupsi, kolusi, nepotisme. Lanjut lagi. Kak, apa namanya revisi Soeharto 1949 itu belum jadi jenderal masih itu Panglima Kodam Diponegoro tuh. Divisi Diponegoro belum jenderal levelnya gitu. Eh, lanjut lagi. Nah, paling ini Hardi mungkin boleh sedikit refleksi ke kamu juga terhadap Indonesia juga. Menurutmu bagaimana Tap MPR nomor 11 tahun 98 ini tentang anti KKN? Apakah eh, setelah zaman Soeharto turun dengan segala dosanya yang dijelaskan tadi gitu, mending nggak Indonesia setelah Soeharto KKN? Menurut Hardi gimana? Nah, jadi kan setelah terjadinya KPMPR ini tuh dibentuk suatu lembaga yaitu KPK yang dimana isinya itu untuk lembaga itu tuh bertugas untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia gitu melalui dari korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah hingga ke bupati-bupati gitu. Nah, menurut saya mengundurkan dirinya dan ya perekonomian Indonesia juga kan udah semakin membaik lewat Indonesia pada kali ini gitu, pada tahun-tahun ini. Karena ya bisa kita tahu sendiri, kita tahu di Indonesia. Bahkan kolusi dan nepotisme pun mungkin terjadi ya dari zamannya Bapak Jokowi hingga sekarang gitu, Bapaknya Soeharto. Nah, menurut saya Orde Baru itu tuh mungkin bisa saja terulang kerajaan-kerajaan itulah yang dibikin Jokowi dalam pemerintahan Indonesia ini. Jadi ya menurut saya Tap MPR ini tuh efektif hanya pada tahun tersebut saja untuk melengsarkan Soeharto saja gitu. Kalau sampai sekarang sih emang menurut saya menurun keefektivitasannya, bahkan hanya ditulis doang tidak dilaksanakan gitu ya. Dan ya memang sampai sekarang pun kan bisa kita tahu juga Kok Bu, makasih. Ini kayak mahasiswa nih. Kayak mahasiswa.
Baik, di sini ada Pak SAPI. Mangga dipersilakan Pak SAPI mau memberi tanggapan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak? Ada Pak, jelas. Ya, selamat Hardi ya. Alhamdulillah paparan yang keren untuk ya seusia kamu ya. Nah, Bapak hanya mau ngasih tantangan untuk berpikir aja ya terkait dengan karena mau menggambarkan bagaimana peran Soeharto, peran Orde Baru terkait dengan isu yang cukup besar yang masih eksis sampai sekarang yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme ya KKN. Jadi bukan hanya korupsi itu, kolusi dan nepotismenya juga nggak kalah pentingnya tuh untuk kita waspadai dan untuk kita sembuhkan atau pulihkan gitu ya. Ada dua hal Hardi ya, dan mungkin juga nanti untuk bahan diskusi dengan Pak Isan nih Hardi. Yang pertama bagi Bapak sendiri ya, Bapak masih punya tesis tuh bahwa Soeharto tuh boneka aja. Boneka yang kemudian disukai oleh para supporternya sekian lama ya, 32 tahun. Sejak awal naiknya Soeharto itu naik ketemulah dengan kepentingan-kepentingan yang kemudian kepentingan itu lebih besar ya, membuat dia terposisikan di situ ya menjadi mandataris MPRS ya. Itu bisa dilihat nanti kisi-kisinya itu bisa dilihat nanti dari tadi saya gabungnya mungkin apakah gabungnya telat atau kurang terdengar gitu ya. Itu di peristiwa-peristiwa 6667 itu banyak yang menarik gitu ya. Bagaimana awal-awal terkait dengan pertemuan di Swiss gitu ya. Bagaimana selama puluhan tahun ke depan itu dari akhir 60-an itu udah disusun tuh skenario pembangunan ekonomi Indonesia itu gitu ya. Undang-undang apa yang harus dibuat, undang-undang apa yang harus diganti, undang-undang apa yang harus direvisi gitu ya. Itu secara sistematis itu udah yang pertama yang harus dikeluarkan undang-undang apa dulu misalkan. Yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 67, Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Itu gelaran karpet merah pertama tuh untuk membalikan arah dalam konstelasi dunia pada saat itu ya, perang dingin, perebutan hegemoni ideologi antara sosialisme atau komunisme dengan kapitalisme gitu. Nah itu tandanya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 tentang penanaman modal tahun 67 tuh gitu ya. Dari situlah masuknya Freeport apa segala macam ya, kontrak karya itu dibuat bukan hanya Freeport di berbagai. Terus ada undang-undang apa lagi ya, undang-undang tentang undang-undang tentang pertanian gitu ya. Undang-undang pemerintahan daerah, pemerintahan desa. Terus banyak tuh yang sampai sebenarnya berlanjut sampai pasca reformasi ya gitu ya. Menjelang reformasi itu banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu sedang memuluskan atau menggelar karpet merah untuk bekerjanya modal-modal berskala besar ya dari luar untuk mengeruk kekayaan Indonesia melalui siapa ya, melalui bonekanya, dalam hal ini adalah
rejim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Nah itu bahan diskusi ya, bahan diskusi. Memang analisanya menjadi analisa lebih kompleks lagi nih, analisa ekonomi politik. Itu satu, ini aja apa, bukan tantangan lah, untuk pengembangan diskusi jika berminat dalam topik-topik ini. Karena apa? Karena kita tahu dampak yang terjadi. Nah, yang kedua gitu ya. Tadi pertanyaan Pak Isan, baik mana setelah reformasi apakah KKN masih terjadi segala macam? Masih terjadi gitu ya. Ada KPK, ada kepolisian udah berpisah dari, kan aparat penegak hukum itu ada 3 kan gitu ya. Kepolisian, kejaksaan, plus KPK, ditambah KPK. Kepolisian udah dipisah dari tentara gitu ya. Kejaksaan juga udah semakin diperkuat, KPK lagi gitu segala macam. Tapi kok ini baru bicara korupsi aja kita udah banyak ini. Nah, itu harus pakai analisa yang lebih dalam lagi tuh. Mungkin bisa pakai visual analisa sosiologis segala macam, bagaimana Orde Baru itu bukan hanya melakukan korupsi dalam bentuk material gitu ya, tapi melakukan korupsi atas pembangunan kualitas manusia yang semestinya gitu. Kualitas manusia yang ya zaman Bapak ya, ini Bapak ini produk Orde Baru gitu ya. Itu Putus-putus nih. no. Iya, putus-putus Pak. Oh, putus-putus, ya udah tuh kalau putus-putus mah saya tidak perpanjang. Ya, sekali lagi selamat tadi. Nanti bisa diskusi lagi sama Pak Isan, sama Bapak ya, kalau masih berminat di topik-topik seperti ini. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. ya terima kasih Pak. Terima kasih Mas Bayi. Kemudian silakan untuk Pak Dani. Mangga. Aturun Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggak buka kamera. Sama ya, selamat juga Ade Hardi udah bisa ini menampilkan, menyampaikan, mempresentasikan tentang Orde Baru. Ketertarikannya ke sejarah ini baru saya dari awal sih, dari mulai dulu Al-Jabar ya, kemudian kemarin kelas minatnya Crusade gitu. Meskipun tetap harus objektif seperti tadi ya dari Pak Syafei. Kadang sejarah itu dibuat oleh pemenang gitu. Jadi subjektif gitu. Namanya di sini dari apalagi kalau misalnya tentang Orde Baru yang tadi disebut Pak Syafei, ayah juga kan produknya Orde Baru ini. Dan jadi bisa digali dari diskusi-diskusi dengan para pelaku gitu ya, pelaku sejarah berarti kita termasuk Pak KPI dan banyak guru-guru di Alka sebagai pelaku sejarah reformasi ya yang menggulingkan Orde Baru juga gitu ya. Jadi maksudnya lebih komprehensif, digali dari berbagai sisi gitu, bukan dari satu sumber. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah membimbing Hardi ya, Pak Isan gitu, Bu Yanti dan Pak Sapai juga yang lain-lainnya, Pak Hendra. Alhamdulillah atur nuhun pisan. Semangat terus ya Dek. Buku-buku apa segala macam insya Allah bisa disediakan, bisa dicari juga. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Semangat. Mangga sekarang dari Bunda. Cekap Bu Yanti ya atas Cekap. selamat aja buat Hardi, hatur nuhun kepada Bapak Ibu guru semua yang telah membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di situ aja. Nah, Jadi ya ini mungkin refleksi dari saya singkat saja. Sama ada kekuatan. Jadi ya itu dapat menurut saya itu dapat memahami sesuatu dengan cepat ya. Meskipun ya belum terlalu lengkap, tapi saya bisa langsung cepat paham gitu apa topik yang akan dibahas. Dan yang kedua ada senang dalam mempelajari topik. Jadi ya itu dalam membuat ini tuh merasa senang aja gitu karena ya saya emang pada dasarnya suka sejarah. Jadi ya menurut saya menarik aja gitu membahas tentang politik dan segala macam yang ada di sini.
topik ini tuh cukup rumit, tapi ya saya percaya bahwa diri saya itu bisa